Ala alihi wa sahbihi wa mawla amma ba'd. Kita awali kajian kita malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di pertemuan awal kemarin kita sudah bahas terkait ilmu hadis dasar-dasarnya, yang mana ketika kita bicara hadis maka kita bicara tentang qaulun Nabi. Maka kalau kita lihat sejarahnya Imam Malik, beliau terkenal dengan Darul Ulama, Darul Hijrah, yang mana beliau nggak pernah pindah dari Madinah, hanya di Madinah saja. Kalau Imam Hanafi, beliau itu dari keluarga pedagang. Maka kalau ingin kita ambil banyak hadis-hadis atau fatwa-fatwa tentang perekonomian, itu banyak Imam Hanafi. Adapun Imam Malik, beliau itu Imam Darul Hijrah. Beliau nggak pernah kemana-mana. Beliau hanya di Madinah saja. Adapun beliau paham tentang ilmu fikih yang ada di Kufah, ilmu fikih yang ada di Basra. Itu semua setiap kali ada pendatang yang masuk ke kota Madinah, beliau tanya di mana fikih di sana. Tapi beliau tidak pakai fikih itu di Madinah. Kenapa? Karena melihat kearifan lokalnya. Gak cocok nih pakai fikih yang sana. Ya, Madinah ya pakai fikihnya Madinah. Maka nanti dalam bahasan fikih di hadis itu juga akan seperti itu. Nah, maka Imam Abu Hanifah, Imam Malik, beliau itu setiap kali akan membacakan hadis Nabi, maka posisi makam Nabi itu ada di sebelah kanan beliau. Jadi setiap kali beliau ingin mengisi kajian membaca hadis Nabi, di antara amalan yang beliau lakukan adalah beliau pasti pakai baju paling bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau pakai parfum. Ya, beliau pakai parfum yang enak, masih lah, masa parfum yang enak. Dan setiap kali beliau membacakan hadis-hadis Nabi, ketika bicara tentang neraka misalkan, maka beliau akan berderai di mata, karena begitu takutnya beliau dengan Allah. Dan setiap kali beliau membaca hadis Nabi, sekali beliau lihat ke mana? Ke kubur Nabi gitu, lihat kubur Nabi, merasakan seakan-akan Nabi hadir setiap kali beliau membaca hadis-hadis Nabi. Ini mestinya masuk lah. Udah masuk. Itu nggak boleh keluar. Itulah ya. Cuma judi online langsung keluar deh. Ya sudah ya. Kalau bahas judi online keluar deh. Bergantung teknologi, inilah kita ya. Coba sekali lagi. Masa-masa Kabut picol langsung keluar. kepala yang kiri.
Apa ya? Minggu lalu pakai itu kan ya? Pakai laptop itu kan? Iya. Bagus. Mengimbangi kehidupan ada dua begini kalau sih ada kehidupan kalau di balik meja itu apa sih balik itu baru awal ini banyak Nah, kesalahan teknis ya. ada cara yang kita pinjol cepat dua wes bisa lah itu kalau bagus tuh resminya ya salah komputernya atau alatnya resminya saya ngedato itu. Baik, kita lanjut ya. Maka membaca hadis sama keutamaannya dengan membaca Al-Quran. Cuma memang posisinya tetap Al-Quran nomor satu. Karena kata Nabi di Haji Wada itu ittamasaktum bihimal tadilla abada. Maka kita belajar hadis ini ketika kita baca hadis itu bagian dari ibadah. Nah, maka nanti tiap hadis yang akan kita tampilkan akan kita ulang sama-sama Pak ya. Semoga duduk kita malam hari ini bukan hanya dapat pahala taklimnya saja, tapi juga dapat pahala terutama dari membaca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali. Kenapa butuh asbabul wurud? Misalkan kita baca hadis sama-sama kita baca Pak. Aslim tsumma qatil. Aslim tsumma qatil. Kalau lihat dari artinya yang kita pahami apa Pak? Jadi orang masuk Islam. Kalau orang awam, apalagi orang di luar Islam Pak, kalau membaca hadis ini pasti yang terpikir apa? Islam agama perang. Betul Pak ya? Tidak salah mereka ya, masalah mereka karena nggak baca asbabul wurud. Kalau orang kafir menafsirkan seperti itu wajar. Yang nggak wajar apa? Ketika ada orang Islam baca hadis begini nafsirnya seperti itu, seperti orang kafir. Nah, itu yang bahaya. Lebih bahaya lagi Bapak, saya lihat di YouTube ya. Itu saya khawatir sekali, itu brainwash benar. Dia ngisi materi di perwira-perwira menengah. Apa bahasa yang disampaikan? Islam itu sama ya, sama kayak orang Romawi, nalukan perang. Islam juga begitu. Itu bahaya betul tuh kalau dipegang sama perwira-perwira yang nanti dia akan memegang jabatan-jabatan. Sehingga semua orang Islam yang sedikit agak gimana langsung dicap teroris. Kan begitu Pak yang hari ini Pak ya. Dikit-dikit teroris. Perang dunia ke-1 nggak ada hubungannya sama Islam. Perang dunia kedua nggak ada hubungannya dengan Islam. Holocaust nggak ada sedikit pun hubungannya sama Islam. Pembantaian besar itu nggak ada satupun hubungannya dengan Islam. Kenapa kita yang selalu dulu gitu ya? Kembali ke sini, sedikit saya bantah yang tadi itu. Ini orang ngisi kajian gitu ya.
sebagai latar belakang orang agama gitu. Ibaratnya yang datang ke forum itu isi materi, saya lihat di YouTube tuh, oh ini bahaya nih. Ini kalau benar-benar diserap sama perwira-perwira ini, mereka pegang jabatan, ini bisa mudah sekali dia nanti membunuh orang. Dan hari ini yang terjadi banyak pembunuhan-pembunuhan yang Allah alam, biarlah Allah nanti yang mengadili dan mengadili. Yang benar gimana? Islam tidak pernah datang dengan peperangan, tidak mengawali dengan peperangan. Islam selalu datang dengan maslahat kebaikan. Kalaupun di situ ada perang sebagai bentuk respon, bukan yang memprovokasi. Kita ini kalau ingat Pak, dalam pidatonya Bung Tomo, apa Pak? Kalimat-kalimat terakhir beliau. Dengar Pak pidato yang ketika mau diserang itu sama Belanda. Apa pidato kalimat terakhir beliau? Allah Akbar. Ya, itu udah perang. Sebelum ini jelas yang datang penjajah. Tapi beliau begitu kuat memahami Islam. Kata beliau, kalau mereka belum tembak, jangan tembak. Tuhan, Islam ini kamu jual, kita borong. Kita nggak nyari yang namanya perang. Tapi kalau kamu hanya perang, ayo. Selama kita dizolimi, kita ladeni. Tapi kalau mereka nggak menzolimi, nggak boleh. Kan Bung Tomo itu Pak, kalimat terakhir beliau. Kalau mereka belum menembak, jangan tembak. Tapi kalau mereka sudah nembak, maka jihad sudah jatuh. Artinya jihad itu sudah dimulai. Kalau ibarat kita, argo jihad itu baru dimulai ketika perang dimulai oleh musuh gitu. Kalau kita jangan mulai dulu. Baik, maka dari kalimat ini aslim tsumma qatil. Ini apa kisahnya? Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah pada saat itu mau terjadi perang. Kata sahabat ini, ya Rasul, aku ikut perang dulu baru masuk Islam, atau aku masuk Islam dulu baru ikut perang? Karena dia udah ingin masuk Islam. Cuma melihat ada jihad, ingin buru-buru jihad duluan. Maka kata Nabi, aslim, masuk Islam dulu kamu, baru ikut perang. Aslim tsumma qatil, ikut perang. Jadi nggak boleh kita bersama Rasulullah tapi kita belum Islam. Kalau mati kafir. Harus password utamanya dulu yang harus kita pegang, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka ini hadis yang singkat yang ketika kita tidak paham asbabul wurudnya bisa artinya melebar kemana-mana, bahaya. Ya. Baik, sekarang kita masuk. Nah, ini baru kita masuk ke bahasan hadisnya Pak, ke dari kitabnya ya. Yang pertama, hadis bahwasanya disebutkan Nabi Muhammad dan penjaga surga. Ini masuk dalam bahasa kitab, hadis di nomor 1-nya. Di situ kita baca sama-sama ya. Ata babal jannah yaumal qiyamati fa astaftihu fayaqulu al-khazinu man anta fa'aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Matan hadis ini menunjukkan bagaimana nanti malaikat itu, surga itu tidak akan dimasuki terlebih dahulu oleh siapapun. Maka kalaupun hari ini ada kisah banyak Nabi Idris masuk ke surga, kan ada banyak
Nabi Idris kan sengaja ninggalin sendalnya di dalam surga. Diajak keliling sama malaikat, minta izin, boleh nggak masuk lihat surga? Boleh. Keliling. Pas keliling, tahu nih mau keluar nih. Biar nggak cepet keluar gimana? Sendalnya ditinggalin. Terus pas mau pintu keluar, yuk keluar nih sebentar dulu, sendal ketinggalan. Aku balik dulu ya. Balik, nggak mau keluar lagi. Nah, maka Nabi Idris sekarang udah ada di sana. Belum meninggal dia. Jadi Nabi yang belum meninggal itu bukan hanya Nabi Isa, Nabi Idris juga belum meninggal. Cuma Nabi Idris nggak banyak disebutkan. Itu Ada kisahnya, berarti nggak pakai kisah kan? Nah, itulah apa kelebihan berteman dengan malaikat. Masalahnya kita ketemu malaikat kabur. Nah, maka kata malaikat itu yang nanti membuka pintu surga itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian hadis ini turun ketika malaikat Jibril bersama 3 malaikat lainnya turun ke bumi, mendapati Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, kemudian Hamzah, Sayyidina paman Nabi ya Hamzah, dan juga Ja'far sedang tidur di sebuah tempat namanya Abtah, nama tempat. Abtah ini nama tempat di antara Jabal Nur dan Hajwan. Kalau ditanya di mana, oh ya di situ, saya juga. Ya. Itu posisinya ada di antara Jabal Nur dan Hajwan. Beliau sedang tidur tuh, yang mana di sebelah kanan Nabi itu ada Sayyidina Ali tidur, sebelah kanan itu ada Sayyidina Ali, sebelah kiri Nabi ada Ja'far. Ingat Pak Ja'far? Ja'far itu siapa? Nah, Ja'far bin Abi Thalib. Nah, kalau saya sebutin nama bapaknya siapa berarti? Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ja'far ini yang ketika Abu Thalib itu terkena musibah paceklik, ya, Ali diasuh oleh Nabi Muhammad, Ja'far diasuh oleh Abbas, paman Nabi juga. Ya. Ini karena kalau bicara hadis Pak, kita bicara sirah juga ya Pak, ngikut juga. Ya, mudah-mudahan masih ingat dikit-dikit lah ya. Kebanyakan juga nggak apa-apa. Maka Sayyidina Ali sebelah kanan, Sayyidina Ja'far sebelah kiri, Hamzah tidur di kaki Nabi. Jadi berempat itu tidur satu tempat. Maka 3 malaikat ini tanya ke malaikat Jibril, wahai Jibril, kamu itu diutus untuk siapa? Dari 4 orang ini kan malaikat ini belum kenal. Untuk siapa nih? Aku diutus untuk orang ini, ditunjuk gitu ke Nabi Muhammad. Kemudian Jibril bangunin Nabi Muhammad pakai kakinya, bangunin gitu. Ya, dan Nabi terbangun karena kepakan sayap Jibril. Sayapnya bukan sayap burung, ini sayap dikepak, kaget Nabi, bangun gitu ya. Kemudian ditanya lagi kepada dia, penghulu anak cucu Adam. Jawab malaikat Jibril. Siapa dia? Malaikat 3 yang 3 tadi. Dia itu adalah Muhammad bin Abdullah, penghulu para nabi. Kemudian disebutkan oleh Jibril lagi, dan ini Ali, berarti sebelah kanan Nabi, dan ini Ali, dikenalin maksudnya. Dan ini adalah Hamzah, Hamzah di kaki tadi ya. Hamzah penghulunya para syuhada, karena Sayyidina Hamzah syahid ketika perang Uhud. Dan ini Ja'far yang punya sayap terbang sesukanya nanti di dalam surga. Gimana Pak? Orang yang lain jalan kaki, Ja'far terbang dia. Enggak. Kenapa istimewa Ja'far punya sayap di surga Pak? Perang. Ya, masih ingat Pak Saudari. Gimana Pak Saudari? Perang lawan Romawi. Perang lawan Romawi ya. Ketika perang Mu'tah. Ketika perang Mu'tah, Romawi itu 200.000 orang. Pasukan muslimin, Nabi sebelum berangkat sudah menunjuk bahwa
beliau menunjuk ada 3 orang panglima. Ada Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, kemudian Ja'far nomor 2, kemudian yang ketiga Abdullah bin Rawaha. Ya, ada 3 orang yang ditunjuk. Dan Nabi setiap kali menunjuk pasti ada sesuatu yang gak mungkin Nabi menunjuk 3 pimpinan ini gak jadi pemimpin. Syaratnya gimana? Berarti harus syahid dulu yang pertama, ganti nomor 2. Syahid nomor 2, ganti nomor 3. Jadi sahabat itu pasti tunjuk Zaid bin Harisah. Kalau kamu nanti syahid, ganti dengan Ja'far. Kalau kamu nanti syahid, ganti dengan Abdullah bin Rawaha. Yang ketiga akan ditunjuk, yang keempat akan ditunjuk lagi. Nah, maka pada saat itu para sahabat menyerahkan puncak pimpinan kepada Khalid bin Walid. Yang itu loh Pak, yang pasukan yang 50 di belakang bawa pelepah kurma. Ingat ya? Boleh ingat. Nah, maka Nabi memang sangat kangen dengan Ja'far ini ya, kalau dalam sirahnya, karena Ja'far dari awal masuk Islam beliau hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah, baru balik lagi ke Madinah ketika perang Khaybar. Maka ketika kemenangan kaum muslimin dalam perang Khaybar, Nabi katakan, aku bingung nih, mana dulu yang aku harus senangi? Apakah kemenangan Khaybar atau karena bertemu dengan Ja'far? Karena begitu rindunya Nabi ingin ketemu dengan Ja'far. Nah, makanya maka dari 4 orang keluarga Nabi ini kan beda-beda semua Pak ya. Artinya Ja'far itu kan anaknya Abu Thalib. Kemudian Hamzah pamannya ya. Kemudian Ali saudaranya Ja'far. Nah, dari 4 orang ini Allah telah memilih Nabi Muhammad karena memang pada Nabi Muhammad berkumpul semua keistimewaan, baik secara nasabnya, secara orang tuanya. Titiknya itu di Nabi Muhammad. Makanya di sini disebutkan bahwa yang nanti membuka pintu surga itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita umat akhir zaman, tapi kita nanti yang terlebih dahulu masuk surga dibandingkan umat Nabi Musa, Nabi Soleh, Nabi Adam dan lain sebagainya. Kita dulu Pak masuk Pak. Makanya kata Nabi ya Pak, aku nanti begitu bangga di hari kiamat ketika umatku paling banyak jumlahnya. Maka itu banyak-banyaklah punya anak. Kan berbeda. Berarti kalau satu sedikit ya, berarti ya hadis nomor 2 Pak. Kita baca sama-sama. Aqulu kama yaqulul 'abdu wa ajlisu kama yajlisul 'abdu. Hadis ini dikisahkan bahwa Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari datang malaikat Jibril menawarkan kepadanya. Nabi cerita kepada Aisyah, tahu nggak bahwa Jibril datang kepadaku menawarkan kepadaku untuk menjadi raja di raja. Apa itu maksudnya? Kenapa raja di raja? Karena ada satu nabi yang sudah pernah berdoa sebelumnya. Nabi apa doa beliau? Duhai Allah, jangan pernah engkau berikan kekuasaan yang hari ini aku miliki kepada orang lain. Nabi begitu hormat kepada senior. Hormat betul beliau. Apa kata beliau? Seandainya aku tidak ingin menyalahi Nabi Sulaiman, sungguh akan aku ikat jin-jin yang goda-goda orang sholat, aku ikat di pasar. Tuhan. Cuma Nabi menghormati senior, nggak jadi. Jadi kalau diikat artinya apa? Kita lihat
Jin itu terlihat tanpa menggoda kita, diikat, tangkap gitu, tangkap terus diikat, terserah digebukin mau diapain boleh Pak. Cuma masalahnya kan hari ini kita lihat pohon bergoyang aja kita dua yang kabur. Ya, lihat kain terbang udah kemana-mana. Maka Nabi ditawarin itu kedudukan ini, mau nggak wahai Muhammad, engkau menjadi rajanya di raja, atau engkau memilih menjadi nabi dan manusia biasa? Maka kata Nabi Muhammad, sungguh aku memilih menjadi nabi dan manusia biasa, sehingga aku makan sebagaimana makannya seorang manusia biasa, dan aku duduk sebagaimana duduknya manusia biasa. Apa bedanya Pak, duduk manusia biasa sama raja? Kalau raja kan pakai singgasana, duduk dengan kegagahannya gitu ya. Apa manusia biasa bisa duduk gini Pak? Sombong, sombong, dilayani, semua fasilitas dapat. Cuma Nabi katakan, aku nggak pilih itu. Tapi kalaupun aku pilih, sah-sah saja. Sama seperti halnya ketika Nabi akan dicabut nyawanya, ditawarkan oleh malaikat Israil, duhai Rasul, ya Rasulullah, sebelum aku mencabut nyawamu, engkau diberikan pilihan. Apakah engkau dicabut nyawa sekarang atau ditangguhkan sampai akhir zaman? Kalau ditangguhkan akhir zaman, berarti kita masih ketemu Pak. Apa kata Nabi? Aku pingin dicabut nyawanya sekarang saja. Kenapa? Karena aku rindu pingin ketemu dengan kekasih Allah, maksudnya rindu pingin ketemu dengan kekasih. Karena kalau orang yang sudah jatuh cinta itu nggak pingin lama-lama, betul Pak? Ya. Ingat pengalaman dulu Pak. Bagus ya. Ingat masa lampau ya. Maka beliau memilih menjadi manusia biasa, dan kita dapati dalam kisah beliau semuanya seperti manusia biasa. Nabi berdarah, Nabi luka, sobek, patah gigi, macam-macam. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca sama-sama. Alu Muhammadin kullu taqiyyin, keluarga Nabi Muhammad semuanya bertakwa. Ini menunjukkan bahwa jalur nasab dari Nabi mestinya menjadi orang bertakwa. Mestinya jadi orang bertakwa. Kalau kita hari ini yang kita kenal baik, misalnya Pak ya, pasti orang bertakwa. Kalau enggak, kata Nabi dalam hadis ini, bukan keturunanku. Enggak diaku sama Nabi. Kalau keturunan beliau tapi tidak bertakwa. Makanya yang punya nasab Habib, kalau kita apa ya, dari kalau di Indonesia ya, panjang lah ya. Terlepas perselisihan yang hari ini ada gitu ya. Kita kalau mau punya ilmunya jangan menghakimi lah. Karena ini urusan tauhid nih. Yang tidak meyakini ada yang keturunan Nabi bahaya. Kenapa? Karena Nabi katakan sendiri ada keturunanku, sampai nanti Imam Mahdi itu adalah keturunanku, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Bagaimana kita mengingkari ada yang keturunan Nabi? Ada keturunan Nabi, pasti ada. Ya, cuma ketika ada presiden A dan lain-lain lah sebagainya dan yang lainnya hari ini, kita yang nggak punya ilmu, nggak punya pemahaman tentang itu, mendingan kita diam. Jangan sampai kita melecehkan, jangan sampai kita melecehkan ternyata betul itu. Ya dari tes ini dibilang enggak, tapi secara hakikatnya betul ini keturunannya Nabi. Kita menghina, kita meremehkan. Bagaimana nanti kakeknya? Males lihat kita. Kan bahaya Pak. Kamu dulu di dunia menghina keturunanku. Kan urusannya bukan perkara kecil, itu perkara besar. Makanya hati-hati. Kalau kita nggak punya ilmunya, mendingan kita diam. Nggak perlu kita sampai mencela, menjatuhkan. Udah diam aja. Itu jauh lebih selamat.
Kemudian hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Amuruka bitaqwallah wa 'alaika binafsika wa iyyaka wa 'ammaka wa 'ammatal umuri. Aku diperintahkan kepadamu untuk takwa kepada Allah dan waspada dalam semua urusan. Maka hadis ini disampaikan oleh Rasulullah asbabul nurul ya. Maka tinggal datang seorang sahabat yang mana dia tinggal di Hudsalah, nama tempat, nama istilah sebuah tempat di mana orang yang ada di situ tidak teguh berpegang kepada agama. Namanya Hudsalah. Itu istilah sebuah tempat masyarakatnya itu enggak pegang teguh dengan agama. Kemudian ketika Nabi menyampaikan ini, beliau membuat begini batangannya. Merapatkan kedua tangannya, jari-jarinya seperti ini. Nabi masukkan jari-jarinya. Kemudian sahabat ini nanya, ya Rasul, kalau kami tinggal di tempat tersebut, apa yang mesti kami lakukan? Ya, kita kebetulan terlahir di tempat itu, ya, di tempat banyak maksiat tadi itu, gimana ya Rasul? Apa yang mesti kami lakukan? Kata Nabi, lakukan yang ma'ruf dan tinggalkan yang mungkar. Berarti lakukan yang ma'ruf, lakukan yang baik-baik, tinggalkan yang mungkar. Nabi tidak perintahkan melawan kemungkaran. Enggak, kenapa? Ini tempat-tempat mungkar nih. Kalau kita lawan, besar kemungkinan kitanya ya kita minoritasnya lah gitu ya. Kita seperti hari ini kita datang ke yang mayoritas non muslim itu, terus kita bawa nahi mungkarnya, kan berat, susah. Paling makanya Nabi melihat juga, mengajarkan strateginya untuk ketika kondisinya kita berada di tengah-tengah orang seperti ini, yang perlu kita perkuat adalah amal ma'ruf. Harapannya apa? Dengan kebaikan yang kita lakukan, orang yang tidak seiman dengan kita atau orang yang mudah bermaksiat kepada Allah bisa melihat contoh baik dari kita, sehingga bisa mempengaruhi yang baik. Karena memang ma'ruf ini jauh lebih mudah dibandingkan nahi mungkar. Nabi Muhammad ketika amal ma'ruf nggak banyak dapat sisa, tapi ketika sudah nahi mungkar diancam dibunuh beliau. Ya. Nabi Musa ketika amal ma'ruf, Fir'aun nggak terlalu ini, yang nggak terlalu gubris gitu lah, paling dia sampai Fir'aun bilang apa kepada Haman, tolong buatin aku menara yang tinggi dong, kali aja aku ketemu sama Tuhan yang Musa di atas. Dengan perkataan siapa? Fir'aun, tolong bikinin dong. Kan Haman ini, tahu nggak Haman ini? Gara-gara nama Haman ini hampir saja Al-Quran dibilang dusta, karena tidak ditemukan Haman ini siapa. Karena disebutin namanya dalam Al-Quran. Ternyata oleh arkeolog di Mesir itu digali ketemu Pak. Haman itu siapa? Menteri pembangunan, PUPR, Menteri PUPR, Pak Basuki. Pak Basuki ya. Menteri PUPR-nya siapa? Fir'aun. Yang bikin bangunan besar-besar itu dia. Dia bilang karena Nabi Musa terus berdakwah, aman gitu ya, aman gitu. Bikinin dong itu menara yang tinggi, kali aja di atas sana aku bisa ketemu dengan Tuhannya Nabi, Tuhannya Musa gitu ya. Nah, kembali ke hadis ini, maka di sini Nabi memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan ketika posisi kita berada di lingkungan yang kurang baik, yang harus diperkuat itu adalah amar ma'rufnya, ya, ngajak kepada kebaikan, ngasih contoh yang baik-baik. Kemudian bertanya Abdullah bin Amr bin Al-Haz, apa yang kau perintahkan kepadaku? Ini di antara ciri para sahabat, ya.
tiap kali bertemu Rasul itu ada sebuah amalan, engkau perintahkan apa nih kami? Pak, kalau Isya kasih tahu ya. Udah. Takutnya nanti ya. Apa yang kau perintahkan kepadaku? Aku perintahkan agar engkau tetap takwa kepada Allah. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apa artinya takwa? Apa Pak artinya takwa? Kita sering bilang takwa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Perintahnya meninggalkan larangannya. Nah, menjauhi larangannya karena apa? Karena takut siksa, Pak. Allah suruh Pak, kita harus takut dengan siksanya. Dan Allah juga perintahkan, takutlah kamu dengan api neraka. Bukan nakut-nakutin, bukan ngacap, dia memang disuruh takut karena beratnya siksaan di dalam api neraka. Yang pertama, disuruh meninggalkan larangannya karena supaya takut siksa Allah. Yang kedua adalah melakukan perintahnya mengharap ridho Allah. Kalau masalah pahala udah pasti dapat. Yang kita incar ini bukan hanya pahala, tapi yang kita incar apa? Ridho. Dan ridho Allah tidak butuh amalan yang banyak. Satu saja Allah ridho dengan amalan kita, itu udah cukup bikin kita masuk surga. Benar. Ingat ya kisah dalam Israiliyat, kisah perempuan apa? Ya, kasih perempuan nggak baik-baik lah gitu ya, ngasih minum anjing, mati dia, anjingnya hidup. Kata Allah, aku ridho dengan perbuatannya. Hak prerogatifnya Allah kan, haknya Allah, itu suka-suka Allah. Makanya yang kita inginkan dalam setiap amal kita apa? Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita juga berharap mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan di masjid ini. Gitu Pak Astono ya. Kita nggak tahu. Pokoknya semua amalan kita lakuin aja pokoknya. Dari sekian banyak, ya dapat satu aja udah cukup. Dapat 2, 3, 4, 5 itu udah spesial. Kemudian ini nomor 4. Berikutnya hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Amurukum bi arba'in. Al-imanu billah. Syahadati alla ilaha illallah wa aqada biyadihi